Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat aplikasi sederhana di MATLAB menggunakan jaringan syaraf Tier 1. Nah, di sini saya menggunakan data cars sebagai data untuk kita olah nanti. Nah, jika kita menggunakan jaringan syaraf Tier 1, maka kita harus menggunakan data input, yaitu ini yang akan dijadikan data input, dan data target, yaitu brandnya, dari brand ini. Nah, kita di sini mengambil data sebanyak berapa ini? 262, namun yang bakal kita jadikan atau di input kita sebanyak 250 data, karena nanti sisanya akan dijadikan uji coba atau trialnya. Nah, data yang kita gunakan adalah data karakteristik mobil ini ya. Nah, dan kita akan mencoba, fungsinya itu untuk mencoba memprediksi asal negara mobil tersebut. Nah, contoh, kalau kita menginput data tersebut atau ini, apakah ntar munculnya US atau bukan? Nah, itu bisa diprediksi ya. Nah, caranya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membuka MATLAB-nya ya. Nah, di sini saya pakai MATLAB online kebetulan ya. Ini dibuka aja dan saya sudah login. Nah, kalau sudah, ini langsung aja dibuka MATLAB online-nya. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita lanjut ke aplikasi MATLAB-nya ya. Ini di sini sudah tertampilkan halaman MATLAB itu. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan mengambil data untuk kita jadikan untuk kita input ya. Nah, di sini saya sudah ada datanya, yaitu cars.csv. Nah, kalau belum, gimana caranya? Nah, berhubung saya pakai MATLAB online, maka tidak bisa langsung ke file directory kita, file explorer kita langsung. Nah, caranya gimana? Langsung aja di drag dari file explorer ke file sini. Lalu untuk CSV kita akan menggunakan data input dan data target. Nah, data input kan sudah jelas dari data tadi, karakteristik mobilnya. Nah, bisa kita copy dan langsung ditaruh di sini menggunakan new. Namun kita juga bisa langsung mengolah data tersebut di sini menggunakan coding MATLAB sendiri. Nah, jadi kita mengolah data input ke data target itu di sini langsung di komen. Yang kedua yaitu kita menggunakan new script, kemudian di save ya, disimpan. Nah, kita namain sebagai sini ya, Ctrl A, jst_data. Oke, kita save. Nah, sini sudah tertampilkan. Kemudian kita beri
sintaks CLC ya dulu. Kemudian kita gunakan dataset dengan sintaks import. Import apa yang diimport? Import data, masukkan nama filenya kita ya. Kita bernama cars.csv. Nah, kita cek ya. Nah, ini sudah terbaca di sini, bisa dilihat ya. Nah, ini ada dijadikan satu kolom namun sebanyak 262. Nah, setelah itu kita bisa, agar terbaca sebagai tabel, maka kita menggunakan sintaks read tabel. Nah, ini lihat ya perbedaan di sini nanti setelah di run. Nah, ini kan menjadi data tabel ya ini. Kemudian di sini kita sudah tertampilkan dan ini terdapat warning. Kita bisa tambahkan di sini, yaitu preserve variable names. Nah, kemudian kita beri di sini true. Di-run dulu. Nah, warningnya sudah hilang ya. Kalau kita ikuti. Selanjutnya kita menggunakan atau membuat data, yaitu yang berisi dataset. Nah, di sini kita mengisikan dari baris 1 sampai dengan 250 saja ya, karena nanti untuk baris 251 hingga seterusnya itu bakal menjadikan trial atau percobaan kita. Terus kemudian ini untuk kolomnya kita mengambil dari kolom 1 sampai 7. Nah, coba kita jalankan. Ini untuk selanjutnya di sini kan tidak sebuah angka, maka kita akan mentransposkan ke dalam sebuah angka, yaitu kita akan memberi kode contoh. Kalau US adalah kode 100, ini untuk US. Kalau untuk Europe itu misal 0, 1, dan 0. Kalau kita harapkan dia mengenali pola. Untuk 100 itu sebagai US, untuk Europe tuh 010, dan untuk Japan itu dari 001. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan untuk maaf, sebenarnya kan bisa untuk input di sini sebuah targetnya. Nah, kita juga bisa mentranspose dari kolom
menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi posisinya tidak vertikal seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sintaks berikutnya, yaitu ditransformasikan, atau ini ditulis tran aja, to tabel to array. Itu ngambilnya dari data, kemudian ditranspos dengan menambahkan ini sintaks koma atas ini ya. Kemudian dicoba dijalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat ini. Kemudian lanjut. Oh, sebelumnya bisa kita cek dulu di sini ya. Dicek dulu yaitu, nah sudah benar ini, sudah tertransposkan. Nah. Kemudian ini kita rubah lagi menjadi tabel, atau sini tulis tab, yaitu menggunakan sintaks array to tabel. Di sini kita dari data tran ya, tran, kemudian kita cek. Nah, di sini akan muncul data tabel. Ini ada data tabel yang berisikan angka ya. Nah, lalu kita hanya akan mengambil angkanya doang menjadi data input. Nah, input data itu dari data input ini ya. Nah, kita tulis tab dot variable variables. Kita run. Nah, di sini akan ini ya, akan terbaca data input. Nah, ini sudah kita input. Nah, selanjutnya apa? Kita akan menyiapkan data target ya. Nah, di sini sebut aja data 2. Nah, sama ya, targetkan posisinya, ini silang aja. Ini kita bisa menggunakan data dari semua kolom, salah, dari semua baris, dan kolomnya hanya kolom 8 ya. Nah, bisa dicek di sini. Nah, tidak muncul ternyata. Nah, ini ada perubahannya. Itu pada data ini, biar ini terbaca, biar data 2 terbaca, maka sini 1 sampai 8, atau bisa diketik juga ini semua baris begini. Nah, untuk ini kita diubah menjadi data semua baris dan kolom 1 sampai 7. Begini ya. Nah, jadi untuk tran ini dikasih tanda ini, bisa di run. Ini juga perlu kita transpose posisinya, maka kita gunakan sintaks yang sama, yaitu di sini tabel to
array. Gini. Tabel to array. Ini. Nah, apakah ini bentuknya sel? Nah, bisa diketik. Nah, ini sudah sel ya. Nah, kemudian kita convert ke data string. Ini bisa kita rubah dulu menjadi karakter, yaitu saya berikan sintak karakter. Ini bisa kita run dulu. Nah, kita lihat apakah datanya ini sudah benar karakter. Ini seperti tadi ya. Terus data. Tuh. Nah, ini sudah berubah menjadi karakter. Untuk data karakter, kita perlu ubah menjadi string agar kita ubah menjadi data vektor angka. Nah, untuk melakukan itu, maka kita dari data ini, kita perlu merubah ke dalam bentuk string. Nah, for i 1 sampai mana? Sampai 250 lah. Kita bisa menggunakan ukuran ses data ini. Nah, coba ya di sini ses data untuk size-nya data ini kan 258. Nah, perlu kita tambahkan input lagi agar hanya mengambil 250-nya saja. Maka kita coba jalankan size data dari kolom ke 1. Ini 250. Jadi kita sampai kita gunakan ini sampai size data, 1. Ini lalu kita cek ya. Nah, jangan sampai lupa literasinya, yaitu 250 tadi. Nah, kita kasih sintak convert chars to string. Nah, di sini dari data 2 kita perlu ulang, yaitu sampai i ya. Nah, jadi semua kolomnya kasih kita literasi, yaitu i, gitu. Karena kolomnya 1, maka kita kasih simbol semua. Kita akan
berjalan sampai literasi ini terpenuhi. Jika sudah, ini berikan perintah N ini tadi otomatis ya. Bisa kita cek. Sudah ya, tertampilkan. Ini sudah sesuai. Kita juga ini lihat cek. Nah, ini sudah berupa string. Use, Europe, use. Nah, ini sudah dalam format string. Kemudian kita kasih cek ini, cek terbaru. Itu sama dengan kita gunakan fungsi replace. Nah, dari data mana? Dari data yang dicek yang awal tadi ya. Cek. Nah, nih dari sini. Data cek dari format lama yaitu US, atau kita copy saja dari sini ya. Di sini. Nah, kemudian kita ganti dengan 100. Nah, kemudian kita cek. Nah, sudah. Yang US itu sudah berubah menjadi 100. Sedangkan Europe dan Japannya belum ya. Soalnya belum kita ubah. Yang lain juga sama, bakal kita ubah seperti itu. Maaf, salah. Bisa kita copy langsung. Nah, ini diganti menjadi Europe. Ini ya. Untuk Europe ini kita ganti menjadi 010 ya. Dan untuk yang maaf. Untuk yang Japan kita copy juga. Ini kita copy langsung. Ini menjadi 001. Bisa kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berubah semua ya. Menjadi ini angka semua. Sudah kan? Ini kita lihat data cek. Nah, ini masih berupa baris ya. Jadi ada satu kolom, ada 3 digit ini. Nah, ini akan saya ubah atau kita transpose. Yaitu kita rubah dulu yang ini. Sini saya akan mengasih tanda transpose seperti ini. Kita akan cek. Nah, ini seperti ini. Ini juga bisa dicek. Ceknya. Nah, sini akan menjadi satu kolom doang. Terus kemudian di sini pada komennya ini masih string ya.
kita akan merubahnya jadi data number. Kita memerlukan data angka, maka perlu kita konversikan lagi. Jadi di sini kita bisa menggunakan for loop lagi dari 1 sampai mana kita gunakan size check. Kemudian ini beri data target. Kita gunakan format seperti ini, target. Nah, sebelumnya kita bisa menggunakan awalan seperti ini. Target awalnya itu adalah seperti ini, dikasih tanda kurung siku, yang kurung itu. Kemudian jangan lupa dikasih semikolon. Nah, untuk target ini berikan formasi target string str to number ya. To number. Kemudian dari data check, jangan lupa di sini. Setelah itu berikan akhiran n ini ya. Kemudian ini sudah sesuai, ini yaitu sudah seperti ini. Terus kita bisa lihat input ya. Maaf, salah. Data target. Nih. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk data target sama dengan dari data target ini tadi, dari target, kemudian ditranspose, diberi tanda koma atas seperti ini. Coba dijalankan. Nah, sudah. Mungkin sekarang kita sudah memiliki dua data, yaitu antara data input ini, dan data target ini ya. Nah, dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk input yang ini dan targetnya ini ya. Kalau inputnya nomor 2 ini, maka targetnya akan ini. Nah, begitu juga sama seterusnya. Jika sudah, kita bisa save data input dan data target yang sudah kita buat ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Di sini
di save as. Ini beri nama input. Di save saja. Nah, akan tertampilkan di sini kalau sudah di save. Begitu juga dengan data target. Ini bisa dinamain target, maaf. Dan save. Nah, sudah kita sekarang memiliki data input.mat dan data targetnya juga sama, yaitu target.mat di sini. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau kebingungan mungkin bisa langsung chat di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.